Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Herlisa Maestu, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiful Mujuri Purwokerto, kelas 1 Program Pendidikan Agama Islam PAID. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ilmu kalam untuk mata kuliah ilmu kalam tugas akhir di semester 1. Nah, menurut saya untuk nomor 1 itu apa pengertian ilmu kalam berdasarkan bahasa dan istilah. Nah, berdasarkan bahasanya, ilmu kalam itu adalah suatu pengetahuan. Nah, kalam sendiri itu artinya perkataan atau percakapan. Nah, kalam yang dimaksud itu bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Nah, kemudian ilmu kalam menurut istilah atau menurut terminologi adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan atau mengisahkan Tuhan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran yang disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Nah, yang soal nomor 2 yaitu nama-nama ilmu kalam dan sebab penamanya. Untuk yang pertama itu ada ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri itu membahas tentang ketuhanan yang logika. Maksudnya itu dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah. Nah, ada beberapa alasan dinamai ilmu kalam. Yang pertama, itu sebagian para ulama menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam itu dengan nama ilmu kalam untuk membedakan dengan yang biasa digunakan oleh para filosof. Nah, kemudian yang kedua itu ada para ulama juga menyebutkan metodenya itu dengan sebutan al-kalam sehingga mereka disebut ahlul kalam, sedangkan para filosof dapat disebut ahli mantik. Nah, yang ketiga itu pada saat abad ke-2 Hijriah ada persoalan yang menggoncangkan umat Islam, yaitu tentang persoalan kalamullah, apakah Al-Quran itu diciptakan atau bukan. Nah, baru hadis atau terdahulu kodim. Kemudian yang kedua itu ada nama lain dari ilmu kalam yaitu ilmu usuluddin. Nah, kenapa dinamain ilmu usuluddin? Karena penamaan ilmu usuluddin itu terfokus pada akidah atau keyakinan Allah atau yang membahas pokok-pokok dalil agama. Nah, terus yang ketiga itu ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah baik menyangkut zat, sifat, dan perbuatan. Nah, kemudian yang keempat itu ada fiqh al-akbar. Menurut Abu Hanifah sendiri, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fiqh terbagi menjadi dua, yaitu fiqh al-akbar atau pokok-pokok agama dan fiqh al-azhar yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Terus yang terakhir itu ada teologi Islam. Nah, kenapa teologi Islam? Karena teologi Islam ini merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris. Teologi yakni ilmu yang membahas ketuhanan. Selanjutnya nomor 3 yaitu ceritakan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan penyebab-penyebabnya. Pada pemberontakan masyarakat pada tahun 35 Hijriah dalam melawan Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat Islam yang menyebabkan peristiwa pembunuhannya. Awal pemberontakan muncul dari rakyat Mesir sebagai tanggapan atas pemecatan Amr bin As dari jabatan gubernur Mesir dan pengangkatan Abdullah bin Abi Sar sebagai penggantinya. Tentu saja, cara Utsman memerintah adalah mempercayakan posisi penting pemerintahan kepada kerabatnya Bani Umayyah, serta memberikan bagian besar dari harta Bait al-Mal kepada mereka, menyebabkan ketidakpuasan dan protes di kalangan masyarakat, khususnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para pemrotes dari Mesir pergi ke Madinah untuk melakukan unjuk rasa, dan dengan perantaraan Imam Ali alaihissalam, Utsman berkomitmen untuk mereformasi banyak hal yang berguna bagi masyarakat Mesir.
Mereka menemukan surat Utsman yang ditujukan kepada gubernur Mesir, di mana Utsman memerintahkan untuk membunuh dan memenjarakan mereka. Oleh karena itu, mereka kembali lagi ke Madinah dan menuntut pengunduran diri Utsman dari kursi kekhalifahan. Tetapi Utsman tidak menyetujui permintaan mereka. Mereka pun mengepung rumah Utsman, dan setelah 40 hari pengepungan dia pun dibunuh dan jasadnya dihalangi untuk dimakamkan di penguburan kaum muslimin. Imam Ali alaihissalam tahu sekalipun Utsman memiliki banyak kesalahan dan kekeliruan dalam peristiwa ini, tetapi Imam Ali tidak setuju dengan pembunuhan Utsman. Untuk itu, Imam memerintahkan orang-orang seperti Imam Hasan dan Abdullah bin Zubair untuk menjaga rumah Utsman. Pembunuhan Utsman menyebabkan konflik internal dan perang saudara di antara umat Islam, seperti berkobarnya lagi konflik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Begitu juga Aisyah, Thalhah, dan Zubair yang memulai perang Jamal melawan Imam Ali dengan dalih menuntut darah Utsman. Oleh karena itu, peristiwa ini dianggap sebagai awal dari fitnah di dalam dunia Islam. Menurut sumber-sumber sejarah yang ada, setelah pencopotan Amr bin As dari gubernur Mesir dan diangkatnya Abdullah bin Abi Sar sebagai penggantinya, sekitar 600 orang Mesir pergi ke Madinah untuk melakukan protes. Sebagai orang percaya bahwa ketidakpuasan dan pemberontakan terhadap Utsman tidak terjadi secara tiba-tiba dan hanya sekali terjadi, tetapi justru dilatar belakangi dengan berbagai faktor yang menyebabkan munculnya pihak oposisi dari waktu ke waktu. Faktor-faktor tersebut sebagian besar terkait dengan kinerja khalifah, diantaranya yaitu ada pengangkatan Bani Umayyah untuk memegang urusan pemerintah. Nah, dari pembunuhan Utsman bin Affan juga itu terdapat beberapa konsekuensi. Di antaranya yaitu peristiwa ini yang mendasari terjadinya perang pada masa kekhalifahan Imam Ali. Menurut sejarawan, perang Jamal dimulai oleh Aisyah, Thalhah, Zubair dengan dalih menuntut darah Utsman. Tentu saja Imam Ali dalam sebuah surat kepada mereka berbicara tentang ketiadaan perang dirinya dalam pembunuhan Utsman dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak menginginkan untuk menuntut darah Utsman. Imam Ali juga mengatakan tentang Thalhah dan Zubair bahwa mereka menuntut hak yang mereka tinggalkan dan mereka menggunakan balas dendam untuk darah Utsman sebagai alasan saja, padahal mereka sendiri yang menumpahkan darahnya. Terus yang kedua itu ada berkobarnya perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Bani Umayyah menggunakan peristiwa pembunuhan Utsman sebagai sarana untuk mengembalikan supremasi dan kekuasaan mereka di antara orang-orang Arab. Nah, kemudian yang terakhir itu konsekuensinya terbentuknya pemikiran Nasyibi. Dikatakan bahwa pandangan Nasyibi dimulai dengan terjadinya peristiwa Utsman dan diresmikan di zaman pemerintahan Umayyah. Kemudian yang keempat, nomor 4 itu Khawarij ya, syiar Khawarij. Khawarij sendiri secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencangkup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim arbitrase dalam perang Siffin. Pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. Nah, kemudian nomor 5, golongan Murji'ah ekstrim. Golongan Murji'ah ekstrim yaitu pengikut Jaham ibnu Safwan berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya dalam hati. Bahkan orang yang menyembah berhala menjalankan agama Yahudi dan Kristen sehingga ia mati tidaklah menjadi kafir. Orang yang demikian menurut pandangan Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Dan yang nomor 6 yaitu tentang teori Jabariyah dan Qadariyah. Teori Jabariyah itu kayak apapun yang
telah dilakukan manusia, semua telah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan telah menetapkan bagi manusia untuk melakukan kebajikan dan menetapkan pahala baginya. Begitu pula sebaliknya, Tuhan telah menetapkan manusia berbuat kejelekan dan menetapkan siksaan bagi pelakunya. Adapun ayat-ayatnya itu pada surat As-Saffat ayat 96, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Terjemahannya itu, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, melihat ayat-ayat tersebut, jika dipahami secara tekstual tanpa melihat ayat-ayat lain, menunjukkan bahwa segala-galanya telah ditentukan oleh Tuhan. Manusia hanya sebagai wadah terlaksananya perbuatan tanpa adanya ikhtiar, sehingga dapat menghilangkan daya kreatif yang dimiliki oleh manusia dan menimbulkan sifat fatalis. Dengan adanya ayat tersebut, maka paham Jabariyah masih dianut oleh sebagian masyarakat walaupun juga telah tiada. Kemudian teori Qadariyah sendiri, yaitu dalam paham ini perbuatan manusia merupakan ciptaan dan pilihan manusia sendiri, bukan ciptaan atau pilihan Tuhan. Hal ini didasarkan pada kemampuan manusia membedakan antara orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, adapun ayatnya itu pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang terjemahannya yaitu, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, melihat ayat yang dijadikan pegangan dalam pemikiran kaum Qadariyah memberikan pemahaman adanya kemampuan dan kemandirian yang dimiliki oleh manusia, sehingga mendorong manusia untuk senantiasa kreatif dan dinamis yang dapat membawa perkembangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi, pemikiran ini dapat menimbulkan sifat kesombongan karena memandang semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri tanpa adanya kaitannya dengan Allah. Nah, yang nomor 7 yaitu sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Masehi Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta Al-Maksumi Al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antar murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun didesbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Kemudian para petinggi mereka mendalami buku-buku filsafat yang tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak saat itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencampakkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk nomor 8 itu kan kepercayaan pada kekuatan akal membawa Muhammad Abduh selanjutnya kepada faham yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam kemauan dan perbuatan. Dalam teologi dan falsafah terdapat dua konsep mengenai hal tersebut. Pertama, pendapat mengatakan bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan semenjak azal, sebelum ia lahir, dan paham ini dalam teologi Islam disebut Jabariyah. Nah, dalam teologi Barat, pendapat ini disebut fatalisme atau predestination. Kedua, bahwa manusia mempunyai kebebasan sungguh tak terbatas sesuai dengan keterbatasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Nah, paham ini sendiri itu dalam Islam disebut Qadariyah dan dalam teologi Barat disebut free will and free act.
Nah, dalam Al-Urwah Al-Wusqa, Muhammad Abdul bersama-sama dengan Jamaluddin Al-Afghani menjelaskan bahwa sebenarnya faham qada dan qadar telah diselewengkan menjadi fatalisme. Sedang paham itu sebenarnya mengandung unsur dinamis yang membuat umat Islam di zaman klasik dapat membawa Islam di Spanyol dan dapat menimbulkan peradaban yang tinggi. Paham fatalisme yang terdapat di kalangan umat Islam perlu dirubah dengan paham kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Inilah yang menimbulkan dinamika umat Islam kembali. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.